Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusmiati dari SMA Negeri 3 Kota Bangun, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut kami akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Bersama fasilitator dan pengajar praktek Bapak Nanang Nuryanto sebagai fasilitator dan Bapak Amal Togatorop sebagai pengajar praktek. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, budaya positif tersebut dapat dijalankan dan diterapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari dalam ketika melakukan suatu tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi pertama dan kedua merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi internal atau intrinsik, dan inilah tujuan yang paling tinggi dari motivasi perilaku manusia. Motivasi internal merupakan motivasi dengan tingkatan yang paling tertinggi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam mewujudkan motivasi perilaku manusia, sebaiknya menghindari pemberian hukuman dan penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dan diharapkan sebagai guru, kita dalam pendidikan, dalam mendidik, kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri peserta didik. Kemudian, konsep berikutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Konsep berikutnya adalah konsep segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi ini tujuannya adalah menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan keterkaitan dengan visi guru penggerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterkaitan antara budaya positif filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada peserta didik. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita akan melakukan refleksi diri terhadap pemahaman dari modul 1.4. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4 ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik. Di antaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan kedua, perubahan apa saja yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya sebagai seorang guru dapat bertindak sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya sebagai seorang guru dapat bertindak sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
Pertanyaan berikutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun setelah mempelajari modul ini? Saya menangani peserta didik yang tidak mau mengikuti kesepakatan sekolah seperti berambut pendek dan rapi. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang dapat Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman dan membuat peserta didik merasa bersalah atas tindakan yang telah dilakukannya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada peserta didik. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan peserta didik Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Kenyataan, setiap orang pasti pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang dapat dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik, agar budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi satu kebiasaan, karakter, serta berada di lingkungan sekolah saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Demikian koneksi antar materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, serta refleksi pemahaman saya pada modul 1.4, budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.